Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Dazari dari kelas 11 RPL 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu membuat web yang akan disambungkan ke database. Jadi ketika data-datanya dimasukin lewat webnya, nanti data-datanya bakal masuk ke database-nya. Langsung saja kita akses dari sini, localhost, garis miring, nama foldernya itu penjualan underscore buku. Pertama kita ke table buku, kita ke tampilannya. Nah, di sini masih kosong. Ada ID pengarang, ID buku, harga, judul, dan action. Action ini nanti buat edit sama hapus. Kita mau tambahin data, misalnya ID pengarangnya A0001, ID bukunya B01 dengan harga bukunya 45.000 yang berjudul Harry Potter. Kita simpan. Nah, datanya sudah masuk sesuai dengan yang diisi tadi. Dan di sininya juga pasti masuk. Nah, yang tadi kita masukin akan muncul di sini juga karena udah tersambung ke database. Terus kalau misalnya mau kita edit bisa. Yang bisa edit ini hanya ID buku, harga, sama judulnya doang. ID pengarangnya nggak bisa. Misalkan ID bukunya jadi 02, harganya kita ubah jadi 20.000, judulnya juga kita ganti, boleh jadi print of versi misalkan, kita simpan. Nah, dia akan berubah jadi 02, harganya 20.000, judulnya jadi print of versi, dan di sini juga akan berubah. Nah, seperti itu. Terus bisa juga kita hapus. Nah, udah hilang. Langsung kita hapus. Terus kita ke table selanjutnya, yaitu table kasir. Kerjanya sama kayak tadi, kita tinggal tambahin datanya. Ada ID kasir, nomor handphone, username, sandi, alamat, dan action. Kita tambah ID kasirnya misalkan ini E0001, nomor handphonenya 0813 113 5334, username-nya misalkan Arya dengan sandi 1111 misalkan. Lalu alamatnya di Depok. Kita simpan. Nah, dia masuk juga ke tabelnya. Terus kita pergi ke tabel kasir. Nah, datanya sudah masuk ke sini juga. Kita bisa edit juga kayak tadi. Misalkan nomor handphonenya diganti jadi 857 1422 0259. Username-nya kita ganti misalkan jadi Raffi, dengan sandinya juga kita ganti 777. Alamatnya juga di Jakarta. Kita simpan. Nah, udah berubah nomor handphone, username, sandi, sama alamatnya. Di sini juga berubah. Nah, di sini juga bisa dihapus. Kalau kita lihat di sininya hilang juga. Oke, kita lanjut ke tabel selanjutnya. Tabel pembelian. Kita ke tabel pembelian. Nah, kayak biasa tadi ada beberapa. Ini ada ID pembeli, ID buku, jumlah harga, action. Kita tambah datanya, misalkan ID pembelinya ini Q0001, ID bukunya B01, jumlahnya mau beli berapa buku, misalkan 3, dengan harga misalkan 60.000. Kita simpan. Nah, datanya udah masuk ke sini, dan kita pergi ke tabel pembelian. Diisi tabel pembelian. Sini juga udah ada. Terus bisa kita edit jadi 03 misalkan, jumlahnya 4 jadi 80.000. Simpan. Nah, berubah jadi 03, jumlahnya 4, harganya 80.000, dan di sini juga akan berubah. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan coding-codingannya, kode-kodenya. Ini untuk tabel buku, ada HTML-nya. Ini tuh yang buat untuk nambah datanya. Ada edit form, ID pengarang, ID buku, harga, judul. Terus ini ada edit buku, ini yang buat edit datanya. Ini form editnya. Terus ada hapus. Lalu ada koneksi. Nah, ini koneksi ini untuk menyambunginnya, untuk disambungkan ke database. Kan tadi nama database-nya penjualan buku ya. Jadi sudah nyambung ke database-nya. Itu penjualan buku. Terus di sini ada simpan buku.
kita pakai insert pintu buku karena namanya nama tabelnya buku, jadi kita masukin ke buku. Terus kalau dia berhasil dia bakal ke tampilan buku. Kalau dia nggak berhasil ada seperti ini ntar di atas, datanya kosong atau gagal. Ini tampilan buku. Ini yang buat nampilin sama buat ada button untuk menambahkan. Jadi ketika button ini dipencet dia akan ke buku.html. Sini juga ada button-button editnya sama hapus. Terus kita ke tabel kasir, kurang lebih sama. Ada edit-editnya, form editnya, lalu hapus kasir. Ini untuk nambah datanya yang kayak tadi, yang HTML-nya. Terus ada koneksinya, database sama karena dia di dalam database yang sama. Ada simpan kasir dan tampilan kasir juga. Ini ketampilan yang buat nampilin data kasirnya sama ini button untuk ke HTML-nya agar kita bisa mengisi data-datanya, dan ketika sudah diisi datanya dia akan muncul di tampilan kasir. Terus ada tabel pembelian juga sama kayak tadi. Ada form editnya untuk edit datanya, apabila ada kesalahan bisa kita edit. Sudah hapus pembelian, koneksi pembelian, nama database juga penjualan buku. Ada pembelian juga, ini HTML-nya untuk mengisi data-datanya. Kemudian ada simpan pembelian. Lalu ada tampilan pembelian. Ini juga yang buat nampilin datanya, sama kayak tadi. Yang kalau kita pencet button di sini, dia akan mengarahkan ke HTML-nya untuk mengisi data-data supaya ketika diisi akan muncul di sini. Oke, mungkin segini aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.